Ilham, kita mau jawab beberapa pertanyaan ya Pak Ilham. Ya. Pertanyaan yang paling banyak itu ditanyakan adalah mengenai tadi Pak Ilham mother bar dan inside bar. Mungkin boleh disampaikan Pak Ilham apa sih yang dimaksud dengan mother bar itu yang seperti apa, inside bar itu seperti apa? Oke. Inside bar itu adalah pergerakan harga dari high ke low atau bentuk candle dari high ke low yang dimana dia bergerak di dalam candle sebelumnya. Contoh, candle hari Senin high-nya 100. Low-nya 70. Lalu di hari Selasa ada candle lagi, low-nya 72, high-nya 80 gitu. Nah, dia masih di dalam rentang candle sebelumnya. Itu disebut inside bar. Ya, berarti candle yang besarnya itu mother bar. Seperti itu. Berarti untuk mother bar-nya sendiri Pak Ilham yang dilihat itu close sama open ya Pak Ilham atau high low? High low. High low. Keseluruhan candle, keseluruhan Ya. candle. Kita ambil keseluruhan candle. Oke, baik. Berarti tadi sahabat Mirasi juga ada yang nanya apakah itu tadi pakai pakai tail, berarti iya pakai high low ya. Termasuk juga inside bar itu berarti juga high low-nya ya Pak Ilham. Betul. Oke, siap. Terima kasih Pak Ilham. Kita lanjut lagi ya, sahabat Mirasa. Semoga jelas. Pertanyaan berikutnya, Pak Ilham, ini tadi juga yang menanyakan tentang sideways price yang tadi Pak Ilham. Itu gimana? Apa yang dimaksud dengan semuanya kena? Tadi kan Pak Ilham ada cerita tuh, kalau misalnya kita mau menentukan garis support resistannya tuh yang semuanya kena harganya di semua garisnya kena gitu. Nah itu seperti apa? Mungkin boleh dijelaskan lagi Pak Ilham? Oke, saya screen ya. Ya. Mungkin sahamnya kali apa? Sahamnya coba ya kita cek di kolom chat yang sudah banyak ini. Apa ya? Mungkin kita ambil random aja. Antam mungkin Pak Ilham. Antam. Boleh. Sebentar. Terlalu kalem katanya. Nggak apa-apa yang kalem-kalem dulu nanti ya. Biar ganas nanti. Oke, Antam misalnya di daily nih ya. Nah, di daily untuk Antam, time frame daily, sekitar 2 minggu yang lalu itu ada mother bar dan inside bar. Nah, ini perhatikan di sini ya. Kelihatan ya, Bu Marta? Ya. Bagian bawah ya. Oke. Nah, ini kita lihat high-nya 1905. Oke. Low-nya 1790. Ya. Esok harinya pergerakannya high 19, low 1830. Maka terkonfirmasi ini inside bar. Ini mother bar. Esok harinya juga masih sama. Dia masih inside bar karena belum keluar dari area tersebut ya, baik atas maupun bawah. Begitu ya. Nah, besok harinya barulah dia keluar, betul ya? Baru keluar tuh break resist daripada si mother bar. Ya, dia keluar. Ya, tapi tutupannya masih di dalam. Ya. Ini yang disebut inside bar dan mother bar itu. Nah, ketika hal ini terjadi, nah ini yang sahabat Mirasa juga perlu ketahui, jika ada high yang tembusin area resist ataupun low yang menembusin area support, maka si mother bar itu di hari tersebut udah batal, dia udah bukan jadi mother bar lagi. Ya, karena sudah dipatahkan. Nah, tinggal kita lihat next day-nya. Ternyata next day-nya masih bergerak di rentang yang sama nih daripada si hari ini ya di tanggal 15. Maka dialah yang jadi mother bar saat itu. Ini jadi inside bar. Gitu. Nah, nyambung ke sideways price, ini kan kalau saya begini kan semua kena ya. Candle-nya ya. Berarti itu sideways price. Nah, kita cukup lihat high-nya di berapa. Ini, saya ambil high-nya semua kena nggak? Semua kena ya. Kalau saya ambil begini high-nya 1890. Ya. Maka jadi resist sideways price. Jadi next day jika ada candle hijau tutupan di atas 1890 bisa kita entry ya untuk eksekusi. Masukin di dalam portal. Tapi jika next day-nya ternyata ya di sini ada candle merah tutupan di bawah 1870 ya, avoid. Kenapa? Karena next day dia wajib kasih new low. Ya, karena ini terjadinya pada saat di sideways price dia tembus area sideways price dari 1890, nah maka kita in tuh masuk ke dalamnya.
karena dia next day wajib kasih new high ya, walaupun tidak 100% ya, karena sometimes kadang walaupun dia kasih break ke atas, kadang-kadang besoknya langsung terjun bebas. Nah itu tergantung ya, tergantung kondisi dan situasi. Mungkin contohnya misalnya kayak kemarin ya, hari Kamis tiba-tiba ada perang, nah panic selling, nah itu cerminan yang bukan terjadi di chart sebenarnya dari pergerakan harga, tapi karena dari unsur negatif dari luar ya. Nah, itu juga bisa berpengaruh kan ke market kita. Nah, tapi secara cap dia akan mantulnya cepat lagi balik gitu, karena dia bukan unsur daripada refleksi si perusahaan, mungkin karena memang nggak bagus dan lain sebagainya. Ini kan enggak ya, tapi karena unsur global. Jadi don't worry sebenarnya ketika kejadian hari Kamis kemarin. Nah itu ya jawabannya Bu Marta. Baik. Presnya seperti itu dan Mother Bar itu contohnya tadi. Iya, baik. Terima kasih Pak Ilham. Jadi mungkin kurang lebih yang tadi Pak Ilham maksudkan dengan candle kena semua tuh kalau misalnya di level atas ya seperti level resisten lah ya, begitu ya Pak Ilham. Ya, betul. Tapi ini adanya yang di sideways price. Tapi adanya di sideways price gitu ya. Oke. Nah, Siap. sideways price ini saya tambahin nih. Sideways price ini bisa menjadi support ataupun resist. Ya. Jadi contoh harga bergerak di 100. Kita lihat flashback ke belakang nih. Di belakang itu ternyata ada sideways price di 115, maka itu jadi resisten. Harga 100 ini jika dia naiknya kemana? Naiknya 115, kita langsung tahu tuh. Jadi kita bukan dukun ya, tapi kita lihat langsung dari teknikal tuh kelihatan. Begitupun sebaliknya. Oh ternyata di masa sebelumnya, saat ini harga 100, di masa sebelumnya tuh ada sideways price di 95. Jadi kalau dia turun, dia akan mencapai ke 95. Gitu. Baik, baik. Terima kasih Pak Ilham. Dan oh ya Pak Ilham menyambung lagi tadi ini ada pertanyaan sambungannya sekalian. Pak Ilham berarti kalau untuk sideways price sendiri untuk saham-saham yang tadi ya kita ngincer yang bergerak misalnya di atas sideways price, berarti kita pilihnya yang sedang secara keseluruhan trennya itu yang uptrend Pak Ilham atau yang downtrend bisa juga? Bisa juga. Ini kan tadi kita ngomongin kalau saya ambil contoh Antam tadi di harga tadi, ini kan downtrend ya. Betul ya? Ya. Iya. Baik, Bisa. Bisa semua kok. Jadi nggak berpengaruh trennya apa. Kayak contoh tadi di rekaman kan GCCO saya sampai bolak-balik dalam sekian menit bisa 4 kali. Itu lagi down loh ya, kan. Tapi saya bisa masuk dan profit. Gitu. Jadi nggak berpengaruh ya. Oke, berarti tren besarnya itu tidak berpengaruh gitu ya Pak Ilham. Karena yang kita incer sebenarnya memang jangkanya pendek begitu ya. Ya, jadi tergantung kebutuhan. Tadi kan ya. di sebelah kiri itu ada 2 chart ya. Sebelah kanan itu chart daily, sebelah kiri itu chart menit ya. Jadi kalau kita mau scalping, biasakan juga kita tahu time frame tingginya, besarnya. Ya, contoh kita scalping di hari ini hari Senin. Ya kita harus tahu nih time frame di hari Seninnya seperti apa. Oh, ternyata di time frame hari Seninnya itu bagus, trennya lagi uptrend lah dan sebagainya. Jadi kita nggak worry ketika kita masuk di chart menit, walaupun dia akan dibanting misalnya. Itu kan berarti kan dibanting itu akibat adanya ya orang-orang yang ikutan scalping juga berarti di saat itu. Tapi bukan berarti harganya akan langsung jongkok. Karena apa? Karena trennya masih up, time frame panjangnya. Gitu. Baik, Pak Ilham. Pak Ilham, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Pak Ilham. Pak Ilham, kalau apakah ini ada pertanyaan, apakah kalau mother bar itu akan selalu diikuti oleh inside bar, Pak Ilham? Oke, iya dong. Namanya mother bar berarti dia ada inside bar ya. Berarti kalau sudah ketemu mother bar berarti di dalamnya itu pasti inside bar begitu ya, Pak Ilham? Jadi inside bar itu adalah candle-candle atau harga yang bergerak di dalam mother bar. Gitu. Baik, baik Pak Ilham. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya, Pak Ilham. Nah, Pak Ilham kalau melihat yang tadi ya sideways price gitu, kalau Pak Ilham sendiri untuk menemukan sideways price itu, apakah Pak Ilham ada screening tertentu harus buka chartnya satu persatu, Pak Ilham? Sebenarnya sideways price ini hampir semua saham punya. Ya, jadi nggak worry kita nggak nemuin saham yang nggak punya sideways price, nggak deh. Semua saham punya. Ini saya asal-asalan aja ya, misalnya asal-asalan. Saya tulis aja misalnya. Nah, sideways price itu langsung kelihatan kan ya, betul ya? Ya. Sideways price itu langsung kelihatan. Ya, ini tembus sideways price mana hari ini kelihatannya? Ya. Oke, seharusnya minggu depan atau next day ya. Karena ini kita lihat time frame daily. Terus misalnya lagi apa ya? Yang dari huruf S misalnya. Nah, ini sideways price ya, tapi masih di daerah bawah, jangan masuk dulu karena kita cari sideways price yang tembus atas gitu ya.
Kalau dari huruf R ada saham apa? Misalnya ada saham RALS. Nah ini juga sama, sideways price 2 hari yang lalu tapi sudah tembus, jangan dulu, tungguin. Nah saat ini dia lagi bergerak di sideways price, ini inside bar, ini mother bar, gitu kan ya. Misalnya ada huruf dari G. Dari G ada saham apa? Misalnya yang blue chip. Nah ini juga sama, ini kemarin sideways price, dia tutup ya di atas sideways price. Nah kemarin itu di hari Kamis kita bisa eksekusi beli sebenarnya. Karena kenapa? Next day dia wajib kasih new high. Walaupun ada kemungkinan di hari itu tutupnya merah. Nah itu terjadi di gula garam. Tapi dia kasih new high. Gitu. Nah, satu contoh lagi misalnya dari huruf apa? U. Ada saham nggak dari huruf U? WLTJ misalnya. Nah, WLTJ juga sama. Ini sideways price. Jadi saham tuh punya sideways price. Jadi kita nggak worry ya. Dari huruf abjad aja kita semua ketemu. Gitu. Nah, tapi biasanya saya nggak seperti itu. Biasanya itu saham-saham yang memang sudah kita kenal, tinggal kita buka aja di chart. Ya, atau dari plan yang udah kita screening saham-sahamnya. Malam hari kita udah screening buat besok hari kan. Jadi tempur di market kita udah punya persiapan nih. Selain tambahan dari si running trade. Gitu. Baik Pak Ilham. Kita satu pertanyaan lagi ya Pak Ilham sebelum nanti kita buka untuk penanya yang live, yang langsung. Jadi pertanyaan berikutnya itu, nah Pak Ilham, bagaimana kita bisa tahu harga itu ada di titik tertentu dan nantinya apakah akan naik terus atau turun terus Pak Ilham? Gimana? Kalau Bagaimana kita bisa tahu nih, bagaimana ketika kita melihat chart gitu ya, kita bisa tahu nih bahwa misalnya di level tertentu apakah harga itu bakal naik atau bakal justru turun ke bawah Pak Ilham? oh iya, bisa dong. Tadi dari sideways price. Ya, Berarti sideways price-nya yang di atas gitu ya Pak Ilham? yang di atas misalnya lagi apa ya? Yang lagi ramai kemarin ya. Cuman ini dia udah nggak ada sideways price ya. Contoh ini kan kemarin sideways price nih 3 hari yang lalu ya. Dari sini dia kasih kendal merah berarti dia wajib turun. Turunnya kemana? Ya, kita turunnya cari sideways price yang ada di bawah, betul ya? Iya. Kalau di sini ini kan dia cuma strip karena ARB langsung ya, dia gap down ARB. Berarti ini bisa menjadi sideways price 400. Itu target pertama. Jika ada candle tutupan di bawah 400, maka next-nya dia akan kemana? Ya, cari sideways price lagi. Nah ini ya, ini sideways price lagi nih, 324 sampai dengan 332. Nah, dia akan ke sana berarti. Jika ada next day tutupan candle di bawah 430 tadi. Di sini ya, ada candle tutupan di 400, dia akan ke sini. Nah, kita tungguin di situ, jadi jangan buru-buru masuk. Nah, tungguin di sini itu, jika ada candle, ya, walaupun dia kasih tail, makanya saya nggak pernah lihat tail. Saya selalu tadi ngomong tutupan candle kan, karena tail suka fake ya. Market berjalan, dia kasih tail low, tiba-tiba tutup market, dia balik lagi ke atas. Nah, jika hal itu terjadi, ada candle yang ngasih tail ke bawah, walaupun dia merah candlenya ya, walaupun merah nih, tapi tutupannya masuk ke dalam sideways price. Baik, kalau saya langsung entry. Karena next day-nya dia wajib kasih technical rebound. Dia wajib kasih new high. Apalagi kalau di hari itu ternyata candle-nya malah balik jadi biru. Wah, strong besoknya. Siap. Jadi seperti itu sahabat Mira Asset, dan kita sudah mau masuk ke dua penanya yang live sahabat Mira Asset. Jadi kalau sahabat Mira Asset ada pertanyaan nanti boleh di raise hand. Nanti kita pilih 2 orang untuk bertanya langsung ke Pak Ilham. Saya pilihkan yang pertama dulu ya. Atas nama Michael, nanti boleh tolong dibuka mic-nya atas nama, sebentar, atas nama ini, Malika, Ibu Malika. Malika Ibu ya. Malika, iya. Hilang, Bu. Oh, hilang. Oke, saya ganti. Atas nama Ibu Keisa. Keisa. Ya, Keisa. Oke, silakan Ibu Keisha. Halo, Ibu Keisa. Halo, Oh, ini Bapak, bukan maaf. Maaf, Pak. Bapak ya. Silakan Pak Keisa. Oke, maaf. Oke, Pak, kalau mau scalping itu biasanya kalau recommended dari Bapak itu berapa lot maksimal? Atau misalkan boleh 20.000 lot atau di atasnya itu boleh, atau seperti apa gimana? Oh, oke.
Kalau kita scalping intinya menanyakan lot yang bisa kita masuk berapa gitu ya. Tergantung. Iya, biar Ya, iya, sebenarnya tergantung apa? Ya, tergantung jumlah bid offer yang disediakan di pasar saat itu di saham tersebut. Contoh, misalnya ini, saya mau scalping nih di sini, kita anggap intinya itu kan kalau kita mau scalping itu kita cari saham yang volatile ya, seperti tadi saya dikasih di rekaman tadi ya. Jadi jangan cari saham yang nggak volatile, walaupun dia sediakan bid offer ya, kita nggak bisa nyopet di sana. Ya walaupun mungkin bisa copet, ya copetnya nggak bisa menitan, bisa jaman atau harian, hari pagi kita baru masuk, mungkin sore baru kejual gitu ya. Tapi kalau yang dia volatile cepat, saat itu juga ya hitungan menit bahkan detik kita bisa keluar masuk gitu. Nah untuk jumlah lot tadi diporsikan aja sesuai yang disediakan di pasar. Contoh di saham ini cuma sebagai contoh. Nah kita lihat offernya aja ada yang 7, ada yang 6 gitu ya, paling gedenya 2.000. Nah, di saham ini kita mau masuk 1.000, jangan. Ya, nanti bisa masuk nggak bisa keluar. Nah, jadi disesuaikan. Kalau ini ternyata cuma range ratusan, walaupun ini ribuan, ya kalau orang nyopet itu kan jarang ngantri di sini ya, di kiri jarang. Kalau saya pribadi jarang ngantri di kiri, kecuali lagi ada derasnya market kayak tadi contoh kan saya antriin di bawah 171 biar dapat di bawah. Tapi karena itu kelihatan dari chart nggak dapat, saya langsung AK. Karena orang lebih cepat, lebih biasanya seperti itu. Nah seperti ini berarti range-nya kalaupun nyopet kita mau di sini, ya kita jangan sampai lebih dari 100 lot masuknya. Ya, karena nggak ada sediakan sama dia. Jadi jangan sampai tiba-tiba kita masuk lebih gede 1.000, jumlah bid ini malah pada hilang nanti. Nah itu, jadi disesuaikan dengan kondisi. Contoh ini, ya di sini saya mau masuk 50.000 sekali enter, boleh disediain sama marketnya. Gitu ya Pak. Jadi sesuaikan dengan volume yang ada di pasarnya, sesuaikan sama lot yang disediakan di market. Baik, terima kasih Pak Ilham. Terima kasih juga Pak Kaisa. Ya. Kita lanjut ke penanya berikutnya. oke, sama-sama. Ya, baik. Terima kasih Pak Kaisa. Kita lanjut ke Ibu Nana. Ibu Nana, boleh tolong dibuka Michael, mic-nya. Ibu Nana, silakan bersiap untuk pertanyaannya. Halo, Halo, selamat siang Bu Nana. Silakan Bu Nana. yang Pak Ilham, Bu Marta. Ya, saya mau nanyain tentang ini Pak. Kalau misalkan menentukan JJS itu seperti apa ya Pak ya? Oke. Ya. Terima kasih Bu Nana. Terima kasih Pak. Oke, JJS itu seperti apa? Nah sebenarnya itu masuk ke screening ya. Nah untuk sahabat Mirai Aset juga next kita akan masih ada pertemuan di Sabtu depan, yaitu pertemuan terakhir kita. Kalau kemarin kita udah belajar psikologi, kita udah belajar menu-menu apa sih yang sebenarnya yang kita buka untuk scalping, invest ataupun swing ya. Kemarin udah ada menu-menunya yang saya kasih di pertemuan kedua. Pertemuan ketiga itu lebih membahas bagaimana cara mudah kita baca tren tanpa tarik garis. Nah hari ini saya memperdalam untuk melihat area support resist dengan setway price yang saya kasih nama setway price. Di situ kita bisa menentukan entry beli dan entry jual. Nah, next di terakhir itu saya akan kasih memperdalam untuk cara screening, bagaimana cara kita pilih saham ya. Tapi nggak apa-apa, di sini saya kasih sedikit ya. Itu kita bisa pakai search stock. Ya, search stock kita pilih easy finder. Ya, kita pilih easy finder lalu ke bagian golden dead cross ya. Saya lebih sering pakai ini. Kita masuk ke sini. Nah, tapi jangan lupa kita klik set dulu. Ya, ini maksudnya itu setting. Ya, kita setting karena karakter kita beda-beda ya. Ada yang nggak suka beli saham di bawah harga 100 ya. Ada yang nggak suka beli saham nggak mau beli di harga 2.000 ke atas ya. Nah, ini disesuaikan di checklist, disesuaikan minimal berapa, maksimal berapa. Lalu ada juga kan orang-orang yang mau beli saham kalau memang sahamnya udah ada terjadi transaksi 50.000 lot misalnya gitu. Nah, itu disesuaikan di sini. Nah, sudah disesuaikan baru oke. Ya, dari robotnya Mirai Aset di sistem HOTS ini dari 750 saham kita langsung nemu 63 saham. Yang di mana 63 saham ini dia lagi mengalami technical rebound ya. Jadi baru permulaan awal mau berjalan atau ya memang posisinya masih strong uptrend. Contoh di sini ada bull, ada kios, ada truk, SMDR ini walaupun second liner dan three liner ya. Jadi tergantung posisi sahamnya. Di sini juga ada SMA. Nah ini kan SMA masuk ke termasuk lumayan besar ya market cap-nya ya. Ini kita lihat SMA, lalu kita lihat ada bull.
Saya kasih contoh ya. Ini kita lihat dulu yang second liner. Nah, ini ya, downtrend nggak? Yang pelajar kemarin ya. MBP, merah biru pink, downtrend. Ingat, itu rumus paling gampang, nggak usah tarik-tarik garis ya. Ntar mencong garisnya susah kita. Nah, ini walaupun dia downtrend, tapi dikasih tahu ada technical rebound. Nah, posisi seperti ini masuk bisa jadi JS. Kenapa? Karena dia besok wajib kasih new high. Ingat, new high ya. Jadi kalau kita mau cuan konsisten, merem kalau menurut saya ya. Hanya just sekedar 1% kita cari net, no problem. Ya, tapi kan kita bisa lakukan everyday. Itu tadi. Lalu yang kedua tadi ada SCMA. Nah, ini juga sama. Ya, dia downtrend masih, tapi masih dalam rentang sideways price. Nah, besok ya next day ini juga bisa masuk ke JJS tadi. Kenapa? Karena dia sudah mantul dari rata-rata 5 hari ini. Gitu. Jadi besok dia tetap wajib kasih new high. New high-nya ke berapa? Nah, kita tahu di sini dia masih dalam sideways price. Tinggal kita lihat 262. Ya, itu target terdekat. Sekarang 258 ya. 2 fraksi berarti ya. 2 fraksinya harga SCMA berapa persen sih gitu ya. Ini kalau malas ngitung kita ke sini aja. 258 ke 262. Dia satu fraksinya 0,8. Jadi kita sudah dapat 1,6 dikurangi 0,4 berarti kita dapat masih lumayan ya 1% lebih net. Jadi sebenarnya kalau kita nggak terlalu muluk-muluk banget ya, yang penting setiap hari ada cuan, 258 kita langsung antri untuk besok di 260, kita masih dapat 0,8 dipotong fee 0,4. 0,4 itu sama dengan ya, deposito 1 tahun. Betul ya? Kita jadi cepat gitu, 0,4-nya kan lumayan ya. Dan sama tadi ini masuk ke jumlah lot. Di sini SCMA kita perhatikan jumlah lotnya luar biasa ya. Jadi porsinya disesuaikan dengan saham yang kita pilih. Ya. Jika seperti ini kita mau JJS, JJS-nya pun dengan jumlah value yang besar pun bisa karena memang disediakan di market. Gitu. Apalagi kita tahu everyday-nya memang segitu rata-ratanya transaksinya. Jadi kita nggak worry atau nggak takut habis kita masuk 50.000 besok nggak ada 50.000 itu cuma 1.000-an lot-lotnya, nggak takut seperti itu. Begitu ya Bu, semoga menjawab. Ya, terima kasih Pak Ilham dan terima kasih juga Bu Nana. Jadi untuk lebih lengkapnya lagi nanti akan dibahas di minggu depan, Sabtu depan ya Pak Ilham? Ya, untuk screening ya, Sabtu depan kita akan inti materinya screening, bagaimana kita screening di jam market, kita screening untuk saham swing atau bahkan saham invest. Nah, itu dari semua time frame ya, dari semua karakter ya, scalping, day trade, swing, invest, saya akan kasih tahu cara screeningnya seperti apa dan sedikit mereview ya, baca teknikal untuk cara tren dan sideways price yang di hari ini. Baik, baik. Terima kasih Pak Ilham dan Terima kasih, Pak. sahabat. Ya, terima kasih Pak Ilham dan Bu Nana dan sahabat Mira Asset. Kita mau masuk ke pertanyaan tentang saham nih. Jadi sahabat Mira Asset silakan ketikkan saham apa yang ingin ditanyakan. Kita akan memilihkan 3 saham yang paling banyak ditanya. Jadi kita tunggu nih sahabat Mira Asset dan Pak Ilham ini nanti Pak Ilham sambil jawab pertanyaan nih, mungkin ada Pak Ilham yang pertanyaan yang ingin dijawab sambil saya milih sahamnya ya. Tulis aja sahabat Mira Asset pokoknya yang paling banyak. Tapi mohon maaf ya kalau nanti ternyata bukan yang paling banyak. Saya tunggu nih, saya masih tunggu nih. Ayo, silakan. Mungkin dari Pak Ilham ada yang di kolom Q&A, ada yang ingin dijawab, Pak Ilham? Oke, boleh sambil nunggu ya. Ya, sambil nunggu. Ayo, kita tunggu sampai masuk dulu semuanya. Ayo. Apakah berlaku di time frame tick atau menitan yang kecil juga, Pak? Berlaku. Semua rumus yang saya ajarin, semua time frame berlaku. Untuk menerapkan prinsip trading di sideways price, apakah sebaiknya diterapkan pada chart yang uptrend? Boleh ya. Jadi chartnya uptrend atau tidak, itu sebenarnya sideways price ini bisa digunakan. Oke, Ini kita kalau mulai. Kayak running trade ya. Betul, kayak running trade. Ini saya udah dapat satu nih, yang sering banget dari tadi masuk. Pak Ilham ada lagi yang mau dijawab mungkin atau kita bisa langsung masuk ke sahamnya? Boleh, silakan. Oke, yang dari tadi sering lewat nih Pak Ilham, Medco Pak Ilham. Oke, ini ada yang tanya, banyak yang nanya juga cara ikut live trading dengan Pak Ilham. Oh iya, nanti Pak Ilham boleh infokan. Boleh, silakan. Biasanya saya akan infokan di sosmed saya ya, di IG saya. Nah, jadi bisa join gabung di sana, nanti tinggal lihat ketika saya untuk live trading bisa langsung ikutan. Karena itu saya masih open house untuk semuanya ya, berlaku. Jadi silakan aja gabung, kita sama-sama
ya cari cuan bersama ya di market. Baik Pak Ilham. Silakan Pak Ilham, kita mulai dari saham Medco. Sahabat Miraisa mungkin boleh di stop dulu. Saya sambil nyari nih. Nanti nggak udah chatnya. Ayo. Oke. Nah ini Medco ya. Medco ini kebetulan hari Kamis pada saat live trade juga saya infokan. Itu di harga 580. Ya, 580 saya bilang jika tembus maka dia akan push ya, dan berhasil ternyata tutupannya atau high-nya dia sampai ke 680. Lumayan ya 580 ke 680 kan. Nah, ini Medco. Medco saat ini trennya masih uptrend. Ingat, trennya masih uptrend. Tapi saat ini dia koreksi sehat. Kenapa saya sebut koreksi sehat? Karena dia berada dalam sideways price. Ingat ya, sideways price. Nah, sideways price-nya di sini nggak pusing. Kenapa nggak pusing? Karena ada mother bar. Mana mother bar-nya? Ini mother bar-nya. Ya, kita tinggal lihat. High-nya dia 680, low-nya 565. 680 jadi resist, 565 jadi support. Ya, itu untuk Medco. Dia sideways price. Jadi jika ada yang nyangkut sebenarnya gini, kalau ada yang nyangkut ya selama dia masih di atas 565 ya nggak apa-apa ya, karena dia belum patah tren, belum ada pembalikan arah secara konfirmasi ya, karena masih di sideways price. Itu untuk Medco. Tapi kalau ternyata menganggap wah kayaknya kalau harus turun 565 lagi resikonya makin gede nih, nggak mau ya udah kita ambil rumus RR, risk and reward dari sideways price ya, baik itu yang nggak ada mother bar ataupun yang ada, hitungannya sama. 680 kita kurangin 565 ya. Let's say berarti dia ada di 115 ya. 115 kita bagi 2. Ya, 115 bagi 2 berarti kurang lebih ada di 57-an ya, 57 tambahin 565. Nah, berarti kan seharusnya harganya itu ada di 620-an ya. 620-an. Nah, itu menjadi harga base atau pivot point. Nah, harga sekarang ada di area 600, di area negatif. Nah, jadi kalau misalnya nggak kuat dengan resikonya bisa langsung resiko dari sekarang. Karena 620 tadilah untuk batasan terdekat ketika harga kemarin masih di atas 630. Itu untuk Medco. Baik, terima kasih Pak Ilham. Kita lanjut ya Pak Ilham ke saham yang berikutnya. Ini kelihatannya banyak yang repeat order ya. Saham berikutnya Pak Ilham ini saham TNCA Pak Ilham. TNCA. Wow, oke. TNCA sebentar ya. TNCA chartnya menarik. Ya. Kenapa menarik? Karena dia di sideways price ya. Nah, tapi bidnya, overnya hati-hati, jadi disesuaikan dengan porsi lot yang kita masuk ya. Nah, saat ini dia masih downtrend TNCA secara time frame daily, ingat daily. Ya, dan dia saat ini berada di sideways price. Nah, di sini kita lihat kalau saya tarik garis ya, kalau jukatin kursor begini, ini kan semua kena ke belakang harganya ya. Berarti 1390 itu resist. Ya, selama dia belum ada tutupan candle di atas sana, maka dia akan masih sideways price atau bahkan dia akan terjun bebas. Nah, terkonfirmasi terjun bebasnya di mana sih? Ini kita lihat 1270. Kalau ada tutupan candle warna merah di bawah 1270, maka dia akan berusaha untuk kasih lower low. Nah, selama itu belum terjadi, maka dia masih akan bergerak di sideways price. Itu TNCA. Baik, terima kasih Pak Ilham. Satu lagi ya Pak Ilham, ini Boleh. ada saham Indi. Indi, wah ini saham luar biasa yang memberikan saya profit luber tahun 2016. Oke, Indika Energi saat ini dia uptrend. Oke, saat ini dia uptrend. Ingat PBM ya. Kemarin diajarin ya, setiap kali PBM patah jangan dilupain ya sahamnya. Boleh dilihatin kalau kita pakainya daily ya 5, ingat 5 sampai 15 hari ke depan. Karena di rentang itu biasanya dia akan ada konfirmasi menjadi PBM lagi. Sekarang saat ini dia masih strong ya, masih uptrend walaupun ada koreksi sehat. Ya, kenapa koreksi sehat? Karena saat ini berada dalam rentang sideways 2250 sampai dengan 2210. Itu sideways price-nya. Ya. Nah, kalau misalnya mau nanya, Pak, support dari sideways price ke bawahnya lagi dia akan kemana gitu ya. Ini kan sideways price nih. Ya. Maka ini harganya kita perhatiin nanti di sini. Paling bawah itu ada di rentang ini
2120, paling atasnya ada di rentang 2200. Nah, ini next day ya, mulai minggu depan kan hari Selasa kita baru buka lagi. Dia akan masuk ke rentang itu. Nah, kita perhatikan di dalam rentang itu, jika ada candle yang kasih tail turun ke bawah, walaupun dia naik masih candle merah tapi masuk lagi dalam rentang, disitulah kita eksekusi masuk. Ya, ataupun mungkin dia nggak masuk ke bawah tapi dikasihnya di sini tail tapi tutupannya langsung di sini, itu juga bisa langsung masuk. Itu untuk ini ya. Jadi intinya set way price kita jadi entry exit bisa pakai set way price. Baik, terima kasih Pak Ilham dan terima kasih juga untuk tadi yang sahabat Miraset yang sudah mengetikkan dengan niat sekali Pak Ilham, mungkin kalau Pak Ilham bisa lihat di kolom chatnya. Terima kasih banyak Pak Ilham untuk pembahasannya hari ini. Nggak kerasa udah hampir jam 3 nih sahabat Miraset dan kita harus mengakhiri sesi mentorship di siang hari ini di minggu yang keempat dan kita akan ketemu lagi di minggu depan pastinya dengan materi yang paling menarik nih nantinya, materi pamungkas dari Pak Ilham. Jadi ditunggu sahabat Miraset dan jangan lupa juga bahwa nanti sore masih ada lagi kelas jam 4 bersama Pak Yudi Chen dan untuk saat ini saya kembalikan ke Michael. Terima kasih. Baik, wah seru ya. Tadi nanya-nanya jajan sore jadi keinget, kadang suka deg-degan ke bawah tidur kalau masih ada yang nyangkut di Porto ya. Nggak bisa tidur gitu. Iya. Oh, baik, tuh ada yang nanya katanya Instagramnya Pak Ilham apa? Benar nggak Pak? Instagram. Santai_. Iya betul. Santai_profit. Ya, langsung di HK ke sana teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan nanti bisa di situ. Kita masih ada sesi minggu depan ya, Pak Ilham ya. Satu kali lagi ya, Mata. Ya. Siap. Oke. Terima kasih sahabat Miraset buat kelas sesi kedua hari ini bersama Pak Ilham. Jangan lupa nanti ada kelas bersama Pak Yudi Chen. Betul, jam 4 sore. Iya, betul Pak. Nah, saya juga ingin mengingatkan bahwa sahabat Miraset, teman-teman semuanya, kalau misalnya kalian ngerasa, aduh pengen nih, kalau misalnya bisa belajar langsung, kalau misalnya sama ahlinya, tenang saja, Miraset punya galeri cabang di Indonesia, dari Medan sampai Bali, sampai Makassar, Bandung juga ada, PCP Jakarta banyak. Pokoknya kalau misalnya kalian mau, kalian bisa langsung datang ke cabang, kalian cek di Instagram Miraset Sekuritas_ID, atau kalian bisa ke hotstock.id/hcs7oe. Di situ ada semua jadwal mentorship plus dari setiap cabang. Kalau Pak Ilham nanti pegang cabang mana aja Pak Ilham? Yang under saya itu PCP di SCBD, lalu ada di Jawa Barat itu Bandung dan Bekasi, di utara ada Kelapa Gading, ya, sama Roxy. Sama Roxy ya, wah mantap-mantap cabangnya. Jadi kalau saya teman-teman pengen mampir, bisa langsung telepon, ada mentorship plus, di setiap harinya itu mereka selalu ada tema-tema tiap topik dalam pembahasan untuk investasi saham. Jadi kalau misalnya teman-teman mau, bisa cek di hotstock.id/hcs7oe, atau kalian bisa langsung cek di Instagram Miraset Sekuritas_ID untuk jadwal setiap harinya di seluruh cabang galeri investasi di semua cabang Miraset di Indonesia. Oke? Jadi nggak cuma hari Sabtu, dan juga saya ingin mengingatkan besok, jangan lupa, ada yang luar biasa dari HCS7 Special Mentorship. Kita akan kedatangan Belvin Tanadi, jangan lupa juga besok hari Minggu 27 Februari jam 1 siang, teman-teman. Oke? Siap, nanti ketemu di sana lagi kita. Terima kasih Pak Ilham, terima kasih Bu Marta. Terima kasih Michael, terima kasih Pak Ilham. Ya. Terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan. Dadah semuanya. Terima kasih.